Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada kabar 3 pemain yang dikaitkan dengan Manchester United yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Langsung saja, pertama dari David Ornstein ini mengabarkan terkait dengan Antoine Semenyo. Antoine Semenyo ini diinformasikan sebelumnya juga menjadi pemain yang diincar oleh Manchester United walaupun tidak pada daftar teratas. Kabarnya Antoine Semenyo ini menjadi alternatif ataupun backup dari Mbeumo yang saat ini sedang diproses ya oleh Manchester United kesepakatannya. Yang informasi terakhir dari Fabrizio Romano terkait dengan Bryan Mbeumo ini, Fabrizio Romano menginformasikan pembicaraan antara Manchester United dan juga Brentford ini masih terus terjadi dan masih menunggu Manchester United menyepakati harga dengan Brentford. Jadi memang diproses. Namun demikian Antoine Semenyo ini nampaknya disiapkan untuk menjadi backup. Tapi, nah ini ada informasi dari David Ornstein, The Athletic, yang mengatakan bahwa Bournemouth ini meminta harga tinggi untuk Antoine Semenyo yang membuat Manchester United saat ini mundur. Dan juga klub-klub lain yang berminat untuk mendatangkan Semenyo. Nah, informasi ini kredibilitasnya tinggi karena disampaikan oleh David Ornstein. Dari situ gue berpikir Manchester United nampaknya ini akan memang betul-betul fokus ya untuk mendatangkan Bryan Mbeumo dengan mengambil resiko ya alternatifnya berkurang atau bahkan mungkin jumlahnya hanya kecil sekali, dengan fokus utama memang betul mendatangkan Bryan Mbeumo. Pemain ini nampak direkomendasikan sekali oleh tim kepelatihan Manchester United, juga oleh manajemen ya. Ini juga sama dengan Matheus Cunha. Manchester United berhasil mendatangkan Matheus Cunha dan saat ini target utama memang ada pada Bryan Mbeumo dan segala daya upaya nampaknya memang dikerahkan untuk mendatangkan Mbeumo. Antoine Semenyo sendiri ya kalau memang memasang harga lebih tinggi ya, kalau kita berbicara terkait dengan Mbeumo saat ini ataupun Cunha di sekitar 62,5 sampai 65 juta pounds. Kalau Semenyo dikatakan lebih mahal daripada itu, mungkin sekitar 70 atau bahkan lebih dari 70, menurut gue ini tidak masuk akal ya. Memang dia pemain bagus, tapi untuk Manchester United ini tidak masuk akal. Mendatangkan pemain dengan angka yang sedemikian tingginya, tapi bukan sebagai alternatif pertama. Iya dong, kalau yang diincar adalah pemain alternatif pilihan pertama, seperti kayak Cunha ataupun juga Mbeumo, wajar Manchester United berani mendatangkan atau memasang harga yang tinggi yang ditawarkan kepada klub yang saat ini memiliki pemain tersebut. Tapi jika pemain tersebut adalah pemain nomor 2 opsinya dari daftar buruan ya, ataupun nomor 3 atau bahkan nomor 4, menurut gue dari sisi harga juga harusnya disesuaikan dan ini menurun ya, karena ya kalau memang sesuai secara ideal pasti memiliki peringkat 1 atau peringkat yang tinggi katakanlah seperti itu, tapi tidak dengan Antoine Semenyo ya. Jadi ya nampaknya lupakan ini, Manchester United nampaknya betul-betul gas penuh ini untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Dan terkait dengan Emiliano Martinez, sudah diinformasikan di video sebelumnya, tapi gue akan ambil juga dari sumber lain dan juga informasi lain. Emiliano Martinez, agen dari Emiliano Martinez ini sangat mendorong untuk pindah ke Manchester United. Namun demikian ya, pihak dari Emiliano Martinez ini telah bekerja keras untuk membuat dia ini diketahui ya, atau dilihat oleh Manchester United bahwa sang pemain ini sangat ingin pindah ke Manchester United. Sampai saat ini belum ada pergerakan dari Manchester United dan semua indikasi ini menunjukkan kalau Andre Onana ini akan tetap stay dan akan tetap bermain. Ini juga sejalan dengan apa yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano bahwa ya Emiliano Martinez ini sangat ingin terbuka untuk ke Manchester United. Tapi pergerakan dari Manchester United untuk mendatangkan Emiliano Martinez ya, ini hanya akan terjadi kalau Andre Onana lepas. Dan sampai saat ini belum ada minat yang konkret dari klub yang katakanlah meminati Andre Onana. Sehingga posisi saat ini ya Andre Onana tidak akan kemana-mana. Gue paham betul ada banyak komentar, pendapat, pesimisme juga ya, kritikan kepada Andre Onana. Tapi ya faktanya memang tidak mudah sih untuk
Andre Onana ini untuk cabut dari Manchester United. Sekali lagi harus ada klub yang berminat membayar. Kalau angka PSR-nya kalau tidak salah yang pernah gue sampaikan sekitar angka 30 juta euro musim ini. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau hal ini terus membuat keadaan pesimistis, ya bebas-bebas saja, sah-sah saja. Tapi gue lebih memilih untuk memberikan support. Artinya begini, kalau memang Andre Onana yang akan menjadi penjaga gawang Manchester United musim depan, ya gue berharap yang terbaik untuk dia. Gue berharap dia bisa meningkatkan penampilannya dengan lebih konsisten. Karena kalau itu yang terjadi, Manchester United punya peluang untuk bisa mendapatkan hal yang lebih baik ya kan dibanding musim lalu. Gue tidak ingin terlalu terbenam katakanlah seperti itu dengan perkiraan-perkiraan yang terlalu pesimis. Karena bagaimanapun gue fans, gue mensupport Manchester United, dan gue harapkan yang terbaik untuk Manchester United. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ya fundamennya berupa pemain-pemain yang ada di squad Manchester United semuanya ini juga memiliki performa baik. Dan itulah yang gue harapkan termasuk untuk Andre Onana. Tapi kita lihat ya, ini masih cukup panjang bursa transfer ini. Bisa saja nanti di perjalanan bursa transfer tahu-tahu ada tawaran yang besar yang datang untuk Andre Onana, maka peluang dilepasnya sangat besar sekali ya. Dan terkait dengan pemain yang akan dilepas, ini kabarnya Juventus ya, Dusan Vlahovic ini ada kemungkinan dilepas oleh Juventus. Dan disebutkan bahwa ini disebutkan oleh Dean Jones Soccer dan dari Give Me Sport ya, bahwa Vlahovic ini meminta angka 200.000 per pekan untuk bergabung ke Manchester United. Saat ini gajinya ada di angka 315.000 pounds per pekan di Juventus. Wow. Jadi dia meminta gaji 200.000 pounds per pekan. Dusan Vlahovic, bagaimana menurut Sobat Football United nih? Dusan Vlahovic ini kabar yang menurut gue juga cukup menarik. Manchester United mencari striker, tentu saja mencari penyerang. Ada beberapa nama yang dikaitkan ya, mulai dari Liam Delap, Gyökeres, tapi nampaknya memang rumit sekali di nama-nama tersebut. Yang satu sudah cabut ya, artinya tidak ke Chelsea ya kan, yang lainnya memiliki prioritas di klub lain. Maksud gue adalah Gyökeres dan Osimhen. Tidak pernah ada pendekatan secara formal yang dilakukan oleh Manchester United. Diinformasikan oleh Manchester Evening News, Manchester United bahkan telah melakukan pembicaraan yang positif dan konstruktif terkait dengan Dusan Vlahovic, perwakilan Dusan Vlahovic yang ingin pindah ke Old Trafford. Ini bisa menciptakan kompetisi ya, ataupun juga alternatif terhadap Viktor Gyökeres. Dan tadi terkait dengan gaji, tadi disebutkan pihak dari Vlahovic ini meminta 200.000 pounds per pekan. 200.000 pounds itu lebih tinggi daripada Matthijs de Ligt dan juga Harry Maguire di angka 195.000 pounds per pekan dan juga 190.000 pounds per pekan. Tapi masih di bawah Mason Mount dan juga Casemiro serta Bruno Fernandes ya. Menarik ini. Gue pikir ya dengan tugas mungkin yang tidak mudah ya, tantangan dan juga tekanan yang akan besar, mungkin dia butuh insentif yang juga tinggi. Tapi kalau melihat gaji dari Rasmus Højlund, saat ini gaji dari Rasmus Højlund ada di angka 85.000 pounds per pekan. Dusan Vlahovic sendiri saat ini berusia 25 tahun. Di tahun 2022 atau 3 tahun yang lalu ini ditransfer dari Fiorentina ke Juventus dengan angka 81,6 juta euro. Dia sudah bermain 4 musim di Juventus dan musim lalu dia mencetak 10 gol di Serie A. 2 musim yang lalu 16, 3 musim yang lalu 10. Jadi memang angka mencetak golnya cukup bagus nih Dusan Vlahovic. Valuasi saat ini berada di angka 32,8 juta euro. Ini jelas lebih rendah ya daripada Gyökeres. Tapi apakah Juventus juga menginginkan angka yang sesuai dengan valuasinya di sekitar 30-an juta euro? Usia 25 tahun ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ineos. Dan apakah ini akan terjadi beneran? Wah, ini menarik ya, karena nama Dusan Vlahovic sendiri juga cukup populer di beberapa fans yang menilai
bahwa ya dia bisa bermain ataupun menjadi alternatif striker-striker utama yang diincar oleh Manchester United. Gua sendiri melihat Dusan Vlahovic memang striker yang mobile, yang aktif bergerak, memiliki pergerakan yang efektif, memiliki ketajaman juga di lini depan. Kalau dilihat dari sisi profil tadi yang sudah gue sebutkan beberapa atributnya, memang ini seperti kayak striker yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Satu hal mungkin yang membuat gue masih yes atau tidak, yaitu adalah dia berasal dari Liga Italia. Dengan segala respect, ada perbedaan yang besar. Gue tidak berbicara tentang kualitas yang mana liga yang lebih bagus, tidak. Tapi gue berbicara lebih ke karakter yang berbeda. Di Serie A dengan di Premier League, di Juventus dengan di Manchester United, dan ini yang menurut gue yang harus dianalisa oleh tim kepelatihan Manchester United sebelum melakukan pergerakan yang konkret jika memang mereka ingin mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Dusan Vlahovic datang atau tidak ini? Drop di kolom komen pendapatnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.